Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang dummy independen, yang dimana kelompok 6 beranggotakan yang pertama Rin Zulnanda, yang kedua MK Azam, yang ketiga Habib Said, yang keempat Nafri Putra. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Contohnya jenis kelamin, ras, agama, dan perubahan kebijakan pemerintah. Untuk variabel dummy itu sering disebut juga variabel boneka, kualitatif, kategoris, atau indikator. Nah, variabel dummy itu mempunyai nilai cuma dua, yaitu nilai 1 dan 0. Nah, nilai 1 itu untuk sebuah kategori, misalnya laki-laki, kulit putih, sarjana, dan seterusnya. Untuk 0 itu untuk kategori yang lain, misalnya perempuan, kulit hitam, non-sarjana, dan seterusnya. Persamaan untuk variabel dummy itu Y sama dengan A plus B D1 plus sigma. Nah, tujuan regresi berganda dummy adalah untuk memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atau dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas atau independen. Nah, di mana satu atau lebih variabel bebas ini itu digunakan bersifat dummy, atau dengan kata lain variabel yang digunakan untuk membuat kategori yang bersifat kualitatif. Nah, untuk modelnya atau model dummy itu terdapat 3 model, yaitu model dummy intercept, slope, dan kombinasi. Ini ada beberapa grafik model dummy, ada yang intercept, slope, dan kombinasi. Nah, untuk kasus sendiri, ini adalah kasus untuk memperoleh variabel dummy independen, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh bibit, pupuk, dan tenaga kerja terhadap jumlah produksi di daerah Jombang. Datanya sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil atau output yang dihasilkan dari data tersebut menggunakan SPSS. Nah, yang pertama dummy intercept mendapat dari adjust R-square, yaitu berfungsi untuk menunjukkan bagus tidaknya model regression dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Di sini adjust R-square mendapatkan 0,249 atau 24,9%, ya, yang diartikan bahwa variabel bebas, bibit, pupuk, tenaga kerja, pengaruh petani yang mengikuti HIPA dan yang tidak mengikuti memiliki kontribusi sebesar 24,9% terhadap produksi padi, sedangkan untuk 75,1%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, dan standar error penaksirannya antara 699,515. Kemudian uji F seperti ini hasilnya, atau bisa disebut ANOVA, uji ANOVA. Nah, uji ANOVA tadi itu merupakan untuk mencari taraf signifikan. Nah, dengan cara nilai sig kurang dari 0,05. Dari tabel ini nilai sig memperoleh 0,024. Nah, berarti 0,024 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, model persamaan regresi berdasarkan penelitian tersebut adalah diterima. Nah, kemudian uji T. Seperti ini hasilnya uji T. Uji T itu berfungsi untuk menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel pada kolom unstandardized koefisien. Seperti ini hasil dari uji T. Nah, ini untuk uji T tadi, hasil dari uji T yang menggunakan dummy intercept.
Kemudian untuk dummy slope, nah seperti ini, memperoleh adjust R-square sebesar 25,9%, di mana variabel bebasnya seperti pupuk, bibit, tenaga kerja, serta pengaruh petani yang mengikuti HIPA dan tidak mengikuti HIPA memiliki kontribusi sebesar 25,9% terhadap produksi padi dan 74,1% dipengaruhi faktor lain di luar variabel bebas. Untuk standar errornya itu bernilai sekitar 694,889. Ini uji F untuk dummy slope. Nah, nilai sig yang diperoleh dari uji F tadi adalah 0,02, yang dimana harus lebih besar daripada 0,05 lah. Karena nilai lebih besar, maka ditolak model regresinya. Untuk uji T, ini hasil dari uji T untuk dummy slope. Seperti ini hasilnya. Nah, ini dummy slope yang pupuk. Untuk pupuknya sendiri itu sekitar 33,3% di adjust R-square-nya. Seperti ini. Nilai sig yang dihasilkan dari tabel uji ANOVA sebesar 0,006, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi ditolak. Kemudian untuk uji T dengan tabel output seperti berikut. Nah, dari persamaan regresi itu diperoleh model dummy slope dengan asumsi bibit mempengaruhi produksi menunjukkan bahwa petani padi yang mengikuti anggota HIPA memiliki perubahan kualitas pupuk sebesar 1 kuintal akan mempengaruhi perubahan produksi sebesar minus 74,649 kuintal. Sedangkan petani padi yang tidak mengikuti anggota HIPA akan mengalami perubahan kualitas pupuk sebesar 1 kuintal akan mempengaruhi perubahan produksi sebesar minus 75,193 kuintal. Sekian penjelasan dari kelompok 6 tentang dummy independent. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.